Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pertemuan terakhir kita, kalau tidak salah, pembahasan dari pilar-pilar dalam mendidik anak. Itu adalah di bulan Ramadan, dan ini adalah pertemuan yang sangat panjang ya. Tetapi mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita adalah masih melanjutkan pembahasan kitab kecil yang ditulis oleh beliau Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yaitu kitab yang diberi judul Rokais Fit Tarbiyatil Abna, yaitu pilar-pilar penting dalam mendidik anak. Siapa di antara kita yang tidak memiliki anak? Mungkin ada, tetapi berharap memiliki anak, pasti semua mereka dan semua kita mengharapkannya. Oleh karena itu, tentu pembahasan kaitannya dengan pendidikan anak, tentu kita semua yang berharap ataupun yang sudah memiliki anak untuk berbekal dengannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan poin selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan poin-poin pilar-pilar yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di dalam kitab ini, beliau hafizahullah taala menyebutkan ada beberapa pilar yang harus diketahui dan harus dipelajari oleh seorang yang memiliki anak. Di mana di pertemuan yang lalu sudah diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Razak, pilar pertama untuk kemudian nantinya kita memiliki anak yang soleh dan solehah adalah terlebih dahulu seorang suami atau calon seorang ayah untuk memilih pendamping hidupnya atau istri yang solehah. Ini yang harus kemudian senantiasa kita ingat dan senantiasa kita ingatkan kepada orang yang hendak menikah. Jangan pernah kemudian kita salah memilih istri. Kenapa demikian? Rasulullah SAW pernah menyebutkan fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah istri yang memiliki kapasitas ilmu agama, maka kamu akan beruntung. Tentu keberuntungan yang diharapkan dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah tentu keberuntungan dalam segala aspek. Keberuntungan baik itu untuk kita sang suami ataupun keberuntungan untuk anak-anak kita yang dilahirkan oleh wanita tersebut. Yang tentu kita akan mendapatkan pelayanan yang baik, kebaktian yang baik, ketaatan yang kemudian diberikan kepada kita dengan ketaatan yang sempurna. Demikian pula nanti anak-anak kita akan mendapatkan tarbiyah, akan mendapatkan contoh dari seorang wanita yang solehah yang kita pilih untuk menjadi istri kita. Kemudian yang kedua, di antara poin penting dan menjadi pilar dalam mendidik seorang anak adalah beliau menyebutkan ad-du'a, yaitu doa. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas panjang lebar, yaitu kaitannya dengan doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin dalam setiap
kemudian kehidupan seorang hamba. Bahkan tidak kita kemudian dapati satu ibadah pun kepada Allah kecuali di dalamnya pasti mengandung doa. Bukankah sholat yang kita lakukan adalah doa? Bukankah puasa yang kemudian kita kerjakan pun dalam rangka untuk kemudian menguatkan doa kita? Bahkan seorang hamba ketika memiliki keturunan pun tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang memiliki kemampuan tanpa pertolongan Allah untuk bisa mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu, Syekh Abdul Razak di pertemuan yang lalu sudah menasihatkan kepada kita, doa itu harus dipanjatkan sebelum kita memiliki anak keturunan ataupun sesudah kita memiliki anak keturunan. Dan ingat, dalam poin ini Syekh Abdul Razak menasihatkan dengan tegas, jangan pernah seorang yang memiliki anak mudah mengucapkan kata-kata yang buruk kepada anak kita. Kenapa? Karena itu ternyata menjadi bagian dari doa seorang ayah ataupun ibu kepada anaknya. Banyak di antara kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita dapati anak kita kurang berakhlak. Bahkan waliyadzubillah mereka ternyata jauh dari ajaran Islam ataupun tidak mau ibadah kepada Allah. Terkadang disebabkan karena lisan kita yang mudah mengatai ataupun kemudian mencela anak-anak kita. Maka ini adalah peringatan bagi kita semua dan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di mana Syekh Abdul Razak mengingatkan jangan kemudian kita terburu-buru dalam mengucapkan kata-kata kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya selain doa, di antara pilar penting dalam mendidik anak adalah di antaranya adalah diterangkan al-adla, yaitu keadilan dan berbuat adil di tengah-tengah anak kita. Kemudian pada pertemuan yang berbahagia ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas poin yang mohon maaf, ini kemarin sudah kita juga terangkan kaitannya dengan memilih nama yang baik, ya. Memilih nama yang baik sudah kita terangkan, dan kemudian adil atau berbuat adil di tengah-tengah anak kita. Dan pada kesempatan siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas poin yang tidak kalah penting dari poin-poin yang sudah kita terangkan, yaitu ar-rifqu war-rahmah, yaitu lemah lembut dan bersikap rahmat, kasih sayang kepada mereka. Jadi lemah lembut dan kasih sayang oleh seorang ayah dan ibu harus dipelihara. Ada seorang ayah yang ketika dipanggil anaknya, "Pak, mau jajan." "Jajan wae." Ya, ada yang seperti itu. Kalau memang si anak itu memang jajan terus, "Ya nak, kok jajan terus? Kenapa? Kamu tadi sudah makan belum?" "Belum ya." "Makan dulu, nanti Bapak kasih uang jajan ya." Bisa nggak kita begitu? Bisa. Tapi kenapa kemudian kita seringkali dapati ada orang tua yang kasar berbicara kepada anaknya? Karena kemudian mereka tidak tahu bahwa lemah lembut, bersikap kasih sayang kepada anak itu adalah perkara yang vital dalam mendidik mereka. Beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar menyebutkan, wa min raqaizi tarbiyatil abna, di antara pilar penting dalam mendidik anak kata beliau, ar-rifqu wal lutfu bihim, yaitu lembut dan lemah lembut dengan mereka anak-anak kita. Wa muamalatuhum birahmati wal ihsan, dan bermuamalahlah kalian kepada mereka anak-anak dengan rahmat, kasih sayang dan kebaikan. Wal hadaru wal bu'du anil ghiltati wasyiddati wal jafa, dan kita seringkali diingatkan oleh Nabi, dilarang oleh Islam untuk bersikap keras, kasar dan garing. Ngerti nggak jenengan garing? Ada anak datang ke ayahnya, ada anak datang ke ibunya, "Ayah, ibu, tadi di sekolah saya dipukul." Yo biasa, konconan yo ono sing ngantem, ono sing nendang.
garing. Tidak ada kemudian respon yang baik dari cerita seorang anak. Ini adalah sikap yang tidak baik bagi seorang ayah ataupun ibu. Seorang anak datang kepada ayahnya, kepada ibunya. Ini kalau huruf seperti kapal, bawahnya ada titiknya, huruf apa? Mbak, wes lo, ngerti? Wes, lungo. Subhanallah. Kenapa kita tidak jawab yang seperti itu, nak, mbak? Kalau yang di atas titiknya itu namanya nun. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Karena kita tidak tahu pentingnya lemah lembut, pentingnya kasih sayang, dan sabar menghadapi anak-anak kita. Ternyata sikap-sikap yang kasar dan cenderung tidak punya kasih sayang kepada anak-anak kita, itu adalah sikap yang dilarang dalam Islam. Beliau menyebutkan, fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u minasy illa syanah. Kata beliau, karena sesungguhnya lemah lembut itu akan ada pada satu perkara kecuali perkara itu menjadi indah. Segala perkara, segala sesuatu yang dihiasi dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, maka perkara itu akan menjadi indah dalam kehidupan kita. Namun ketika kelemah lembutan, kasih sayang sudah dicabut, maka sesuatu itu pasti akan kemudian hilang darinya keindahan. Akan menjadi tidak nyaman, akan menjadi pemandangan yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena kasar dan ketidaklembutan ada pada perkara tersebut. Bukankah kita sering mendengar dan seringkali kita kemudian melihat fenomena dalam kehidupan kita ketika ada seorang ayah kasar kepada anaknya. Kadang-kadang kita gretek, kadang-kadang kita kemudian punya rasa peduli. Mbok, yo jangan begitu Pak sama anaknya. Betul tidak? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ini dinasihatkan oleh beliau untuk kemudian seorang ayah dan ibu memilikinya, untuk dia memeliharanya dan bahkan menumbuhkan dan senantiasa memperbaiki sikap kasih sayang dan lembut untuk kemudian dia praktekkan kepada anak-anaknya. Beliau menyebutkan, wa hadhihi rahmah war rifq yajibu an tubda'a ma'al aulad mundu sigharihim wa nu'umati atfarihim. Perhatikan kata beliau, dan sikap yang lembut dan sayang kepada anak itu harus ditumbuhkan oleh seorang ayah dan ibu kepada anak-anak mereka sejak kecil. Sehingga mereka kemudian nantinya tumbuh dewasa dengan kasih sayang yang mereka sebelumnya dan waktu-waktu mereka kecil mereka dapatkan dari orang tuanya. Ini yang harus kemudian diingat. Maka Bapak Ibu yang duduk di sini, saya yakin pengen dan bercita-cita untuk nanti anak-anak panjenengan, anak-anak ibu dan bapak semua adalah anak-anak yang kemudian nantinya tumbuh dewasa dengan kondisi soleh dan soleha. Maka ketika kemudian itu adalah cita-cita kita bersama, maka jangan pernah lupakan kelembutan dan kasih sayang harus kita hadirkan kepada mereka. Jangan menjadi orang-orang yang kasar kepada anak-anak kita. Karena mereka ketika kemudian kita kasari, mereka akan tumbuh dan akan ingat terus apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah beliau mencium Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW qabbala al-Hasan ibn Ali. Rasulullah SAW waktu itu mencium jidat dan pipinya Hasan bin Ali. Bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak. Bapak-bapak coba yang di sini nggak pernah cium anak-anak siapa? Kalau nggak pernah pulang ke rumah nanti pulang kerja cium anaknya.
Anak saya sudah besar Ustaz, kalau dicium malah nanti dikira saya bagaimana? Cium anaknya tetangga, cium anaknya adik kita, cium anaknya saudara kita. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Cium jidatnya anaknya Ali bin Husain atau Ali bin Abi Thalib, anaknya yang bernama Hasan, dicium oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah menceritakan, wal Aqra' ibni Habis jalisan indah. Ada seorang sahabat yang bernama Aqra' bin Habis. Kita tahu tidak semuanya orang Arab mungkin secara pribadi punya kelembutan. Ada orang Arab yang memang datang dari kampung yang mungkin secara pribadi dia agak keras sifatnya. Sahabat tersebut bernama Aqra' ibn Habis. Dan beliau jalisan indah. Beliau itu duduk di samping Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang sahabat yang bernama Aqra' bin Habis ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li asratan minal walad. Wahai Rasul, aku punya 10 anak. Antum punya anak berapa? 2, 1, 2. Udah nikah belum? Antum. Sudah, anaknya berapa? 1. Ya nanti insya Allah 10 ya. Nah. Anak punya anak 13. Masya Allah. Ya. Makanya siapa yang antum di sini yang pengen punya anak lebih dari 20? Saya punya murid dulu di Bondowoso, saya ngajar. Ternyata saya tanya, ini siapa? Sepupu Ustaz. Ini sepupu. Ternyata ada 4 saudara satu kelas, sepupuan semua. Saya tanya, lah bapakmu itu berapa bersaudara? Mereka semua serentak berempat mengatakan, bapak-bapak kita itu 24 bersaudara. Masya Allah. 24 bersaudara. Dari berapa istri? 1 istri. Subhanallah. Masya Allah. Jadi antum jangan bayangin, oh kalau 13 kan istrinya 2, 3. Anak kan 1 Ustaz. Ingat, 24 istri 1. Kasih tahu nanti istri-istri antum ya. 24 istri 1. Dan 6 diantaranya jadi ustadz. Jadi kalau antum buka di YouTube itu salah satu anak yang disebutkan di sini. Ada ustadz yang terkenal, itu juga termasuk diantaranya anak dari seorang ibu yang memiliki anak 24. Subhanallah. Nah, orang Arab ini, Aqra' ibn Habis, beliau berkata, ya Rasulullah, inna li asratan minal walad. Wahai Rasul, aku punya 10 anak. Ma qabaltu minhum ahada. Tapi aku tidak pernah mencium 10 anakku itu sama sekali. Ada nggak begitu? Ada. Nyatanya kan ada dalam hadis. Makanya saya katakan, yang bapak-bapak ini belum pernah cium anaknya, pulang Pak, ciumlah anaknya. Tapi ada juga yang kemudian kalau tidak cium anaknya nggak berangkat kerja. Ada. Ya, ada. Kayak termasuk saya ini kalau kemudian belum nyium anak-anak itu rasanya belum srek gitu. Tapi ada orang itu yang kemudian tidak ada urusan dengan urusan anak-anak. Yang penting urusan saya dengan ibunya. Wah, ada itu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Seraya Abu Hurairah menceritakan, fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akhirnya kalau bahasa kita meliling, ngeliatin Aqra' bin Habis sambil serius. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi taruhannya antara kita disayang atau tidak disayang Allah. Makanya sebelum kita menginginkan dan berharap Allah memberikan kasih sayang kepada kita, jadikan diri kita orang yang memiliki kasih sayang kepada orang lain. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Di antara bentuk keimanan seorang mukmin,
Rasulullah menyebutkan, tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti kasih sayang dan kecintaan itu harus ditumbuhkan oleh seorang mukmin. Tidak bisa kita kemudian menjadi orang yang cuek, sakarepe urip dewe-dewe, orang-orang kerja ramangan. Tidak begitu, Pak. Itu adalah sikap yang tidak boleh dalam agama kita. Kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan untuk saling menolong. Kita diperintahkan untuk kemudian kita membantu saudara kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengancam dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang tidak punya perhatian dengan perkara-perkara kaum muslimin tertimpa gempa di Cianjur, kaum muslimin kelaparan di mana-mana, kaum muslimin kekurangan air, sama sekali kita tidak pernah tergeretak dalam hatinya, terpanggil dalam jiwanya untuk membantu, ingat, mungkin kita bukan bagian dari mereka. Lihat bagaimana Allah dan Rasulnya SAW membicarakan tentang pribadi seorang mukmin harus peduli dengan orang yang kita tidak kenal. Apalagi dengan orang yang itu adalah darah daging kita. Yang itu adalah anak keturunan kita. Yang tentu mereka harus kita perhatikan, harus kita berikan kasih sayang kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah SAW seorang Arab Badui. Waqal, dan orang ini berkata, "Tuqabbiluna sibyan ya Rasulullah?" Wahai Nabi, engkau mencium anak-anak? Masya Allah. Fanma nuqabbiluhum. Kami ini jarang atau bahkan tidak pernah mencium anak-anak. Itu urusannya perempuan itu. Jadi orang-orang dulu, ya ini jangan antum tiru ya. Di zaman Nabi saja sudah diingatkan. Jadi ada sebagian orang itu memperlakukan wanita itu pokoknya untuk pabrik saja. Pabrik juga. Bikin anak udah taruh, bikin anak taruh gitu ya. Enggak begitu. Ketika kemudian Arabiyu itu mengatakan kami tidak mencium anak-anak, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Apakah kamu ridho? Apakah kamu mampu? Apakah kamu mau Allah mencabut kasih sayang dalam diri kalian? Masya Allah. Mampu gak kita? Kalau kemudian kasih sayang itu dalam diri kita sudah dicabut. Lihat orang susah, syukur. Lihat temannya susah, rasa Manusia seperti apa kalau ada orang yang seperti ini, Bapak-bapak sekalian? Yang kita kemudian harapkan tentunya ketika ada orang susah, Masya Allah, Alhamdulillah saya nggak susah. Saya punya rezeki, saya mau bantu. Kan begitu kan? Ini yang kemudian harus senantiasa kita ingat. Dan di antara pilar penting dalam mendidik anak, orang tua, baik itu ayah maupun ibu, harus menumbuhkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Tidak jarang kadang-kadang kalau anak kita sakit kita pun ikut nangis, Pak. Kenapa? Karena kita ada kasih sayang pada mereka. Jangan sampai seorang ayah anaknya sakit ngonotoin nangis, menang. Enggak begitu. Harus kita tumbuhkan kasih sayang kepada mereka, anak-anak kita. Kemudian selanjutnya kata beliau, di antara pilar penting dalam mendidik anak adalah an-nushu wat tawjih. Pilar selanjutnya adalah an-nushu wat tawjih. Apa artinya Ustaz? Memberikan kepada mereka nasihat dan arahan serta tarbiyah. Jadi nushu itu artinya nasihat, memberikan nasihat. Taujih artinya memberikan taujihat, memberikan irsyadat, memberikan pengarahan, ya, memberikan petunjuk, mengarahkan. Nah, ini yang disebut dengan an-nushu wat taujih. Beliau menyebutkan wa aidan min raqaisi tarbiyatil abna'il 'azimah al-mudawamatu 'ala nushi wat tawjih.
Kata beliau, dan di antara pilar penting dalam mendidik anak adalah konsisten dalam memberikan nasihat dan petunjuk bagi mereka. Sampai diberikan apa kalimat mudawamah. Mudawamah itu artinya apa? Konsisten, terus menerus untuk memberikan nasihat dan taujihat kepada anak-anak kita. Jadi Pak, tugasnya kita sebagai orang tua bukan sekedar memberikan nafkah, bukan sekedar memberikan uang, bukan sekedar memberikan rumah, bukan menyiapkan pakaian saja, tetapi apa? Orang tua harus punya kesempatan mengatur waktu, kapan saya harus memberikan nasihat, kapan saya harus mengarahkan dan memberikan irsyadat kepada anak-anak saya. Harus punya waktu untuk mereka. Memberikan nasihat, memberikan arahan. Ini wajib bagi orang tua. Dan kita harus kemudian mengatur antara kita dan istri kita waktu. Ketika kita kerja, waktunya istri kita yang kemudian memberikan arahan, memberikan nasihat. Itu yang harus dibangun. Ketika nanti kita pulang kerja, waktu-waktu istirahat, kita bermain sambil memberikan nasihat, memberikan irsyadat kepada anak-anak kita. La siyama ila ma'alil umur wa makarimil akhlak. Bada'an bitta'limil aqaid diniyah wa faraidil Islam wa arkanihi wa sairi awamir syar'iyyah. Kata beliau, dalam memberikan nasihat ataupun arahan kepada anak-anak ada metodenya. Ada apa Pak? Metodenya. Jangan kalau urusan-urusan masalah sepele dibesarkan, masalah yang besar biasa saja. Ini yang keliru. Maka beliau menasihatkan dimulai terlebih dahulu dari perkara-perkara yang prinsip, yang urgent, yang esensial bagi mereka anak-anak kita. Dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, maupun perkara-perkara yang memberikan kemaslahatan kepada anak-anak kita. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau anak tidak mau les, marahnya sampai ubun-ubun. Tapi kalau anak tidak mau sholat, gak apa-apa, tadi malam baru selesai les jam 9 malam. Mungkin subuhnya telat, gak apa-apa. Ini keliru. Kalau enggak berangkat les, kalau enggak berangkat les, kamu enggak lulus, nanti kamu bodoh. Tapi begitu tidak sholat, istrinya mau bangunkan, udah Bu, jangan dibangunkan. Kenapa Pak? Itu baru tadi malam pulang les kemalaman, enggak apa-apa, nanti aja dibangunkan jam 7. Ini namanya kebalik. Jadi kata beliau Syekh Abdul Razak harus ngerti mana yang menjadi skala prioritas dalam memberikan nasihat dan taujihat kepada anak. Maka inilah yang kemudian harus setiap kita belajar ilmu agama agar tahu mana yang menjadi prioritas bagi kita untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak diatur sedemikian rupa. Nah, pokoknya kalau kamu itu ya ketemu orang harus sopan, harus begini, harus begini. Betul tidak itu? Betul. Itu betul. Tapi orang tua yang kemudian menasihatkan untuk dia punya akhlak, namun ketika dalam masalah sholat, dalam masalah ibadah kepada Allah tidak seintens dan seserius itu, maka ini keliru. Harusnya bagaimana? Harusnya ajarkan dulu masalah iman dulu. Masalah bagaimana dia menyembah kepada Allah. Hubungan kepada Allah, baru nanti kemudian dijelaskan hubungan kepada manusia. Ya? Jangan kemudian kita itu kebalik-balik. Oleh karena itu beliau menghadirkan beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana dahulu orang-orang yang notabene mereka adalah para orang tua dalam menasihatkan dan membimbing anak-anak mereka. Salah satu di antaranya di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang nasihatnya Luqman Al-Hakim
kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim." Lihat, ketika Allah menceritakan seorang ayah yang bernama Luqman al-Hakim menasihatkan kepada anaknya untuk apa? Untuk anaknya itu tidak berbuat syirik, karena ini adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua yang tahu skala prioritas dia akan ngerti. Nah, sehebat apapun kamu, secerdas apapun kamu, setinggi apapun jabatanmu, nak, kalau kamu berbuat syirik kepada Allah, maka hati-hati, nak. Ini adalah dosa. Kalau kamu meninggal dan belum bertobat, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Ini baru orang yang tahu tentang skala prioritas. Makanya Luqman al-Hakim diabadikan nasihatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah. Innasyirka ladzulmun 'adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian Allah melanjutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilaikal masir. Barulah setelah mengajarkan tentang tauhid, tentang menyembah hanya kepada Allah, kemudian diajarkan bagaimana skala prioritas yang lain setelah mentauhidkan Allah, yaitu berbakti kepada orang tua. Lihat, berarti dalam pendidikan itu butuh ilmu, bukan Pak? Butuh ilmu. Mana yang lebih dahulu aku harus nasihatkan? Mana yang menjadi skala prioritas untuk anak-anak kita? Kita harus tahu. Ya, inilah yang diterangkan oleh beliau, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah atau hafidhahullahu ta'ala. Beliau juga menyebutkan, wa yadkhulu fit tawjihil abna wa nushihim aidha ayyujannibal walidu abna'ahu min kulli ma yufsiduhu akhlaqahum wa dinahum. Kata beliau, dan di antara yang menjadi skala prioritas dalam memberikan nasihat kepada anak-anak mereka, para orang tua, adalah orang tua punya kepentingan untuk menjauhkan anak-anaknya dari perkara-perkara yang bisa merusak akhlak dan agama mereka. Jadi anak-anak harus juga diberikan tahdzir, peringatan, larangan. Mislus sima'il aghani. Seperti misalkan anak kita itu kok, mohon maaf Pak, ini masalah yang mungkin di negeri kita agak sensitif. Karena masih banyak kontroversi. Masih banyak orang yang belum percaya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang belasan itu sahih menyebutkan perkara ini. Apa? Yaitu mendengarkan musik. Ini diingatkan oleh beliau. Anak kita kalau sudah dari kecil senangnya dengarkan musik, saya jamin dia tidak akan pernah menikmati membaca Al-Quran. Ini disampaikan oleh beliau. Jadi kalau ada orang tua kemudian melihat anaknya itu senangnya joget-joget, dibiarkan. Tidak akan mungkin anak itu akan duduk di masjid dan kemudian membaca Quran. Kenapa? Ini satu hal yang tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Dan ini diingatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Walaupun sebagian orang mengatakan kan ada yang menghalalkan, lihat. Kan ada yang kemudian ini adalah perbedaan dan seterusnya. Serah satu atau gampangnya gini, antum pengen anak antum menjadi seorang pemusik atau seorang penghafal Quran? Semua kita akan mengatakan kita pengen anak kita adalah orang-orang ahlul Quran. Maka jangan biarkan kemudian dari kecil mereka, kita biarkan mereka untuk kemudian menikmati musik-musik yang kemudian dinikmati oleh orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dari mulai kecil. Sajikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam handphone kita. Dengarkan mereka kajian-kajian. Dengarkan mereka lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ini yang harus kemudian dilakukan oleh orang tua. Dan beliau menyebutkan wa qanawatud dharah, dan juga film-film yang bisa memudaratkan untuk anak kita. Ada nggak Bapak Ibu yang bisa meyakinkan film-film itu tidak memudaratkan? Sulit. Kalaupun ada satu dua, yang lainnya film barat semuanya hampir film-film itu terlihat semua auratnya perempuan. Adegan-adegan yang dilarang dalam Islam itu pasti. Sehingga ketika anak itu melihat, dia akan merekam semua itu. Sehingga kemudian ketika dia tumbuh dewasa, dia akan terbiasa melihat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau menyebutkan wa kadza yahdaru minadh-dhihab bi abnaihi li amakinil hawa wal muharram. Dan juga orang tua harus punya kepentingan untuk melarang, memberikan peringatan kepada anak-anak mereka untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang mudarat. Pak, saya izin mau kemana? Saya mau pergi sama teman-teman lihat konser. Ya hati-hati, jangan pulang malam ya. Lalu konsernya jam 8 kok jangan pulang malam-malam. Dia perginya saja sudah malam. Si orang tua mengatakan jangan malam-malam. Lah mau pulang jam berapa? Apakah ketika kita anak-anak kita nonton konser kemudian mereka istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Allahu akbar, Allahu akbar? Tidak mungkin. Mesti mereka akan joget-joget, mereka akan lupa dan subuhnya pasti akan kebablasan. Salat Isya di mana? Nanti kamu nak, yus nanti di lapangan. Mau salat Allahu akbar yang lain joget? Tidak mungkin jemaah. Maka ini yang kemudian diingatkan oleh para ulama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula banyak di antara kita subhanallah hari ini yang kemudian kita dapati anak-anak kita sudah pacaran dan kita biarkan begitu saja. Berapa banyak yang kemudian anak-anak perempuan kita yang kehilangan kehormatannya disebabkan karena kelalaian orang tua terhadap mereka anak-anaknya. Dan ini satu hal yang sangat menyedihkan bagi kita, jemaah. Banyak orang tua ketika anak perempuannya diparani sama teman laki-lakinya, dia hanya mengatakan, ya jangan pulang sore-sore. Apakah perzinaan itu hanya dilakukan di malam hari? Apakah keburukan itu hanya dilakukan di malam hari? Tidak, coba. Bisa saja dia main ke rumah temannya yang sepi dan dia melakukan apa yang dilakukan. Dan kemudian kehormatan anak perempuan kita hilang. Disebabkan karena kelalaian orang tua. Nabi SAW pernah mengingatkan, man ala jariyatan ana wa huwa kahataini fil jannah. Nabi SAW mengingatkan para orang tua yang memiliki anak perempuan, barang siapa yang menjaga anak perempuannya sampai dia menikah, dijaga kehormatannya, maka nanti di surga aku bersama orang tua yang menjaga anak perempuannya sampai dia menikah seperti ini di surga. Dia akan duduk di sampingku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hari ini ketika ada orang tua yang membiarkan anak perempuannya mereka main sama laki-laki, yang kemudian pergaulan di kampus, di sekolah, yang kita nggak tahu pulang sekolah mereka kemana, hati-hati. Bisa saja kita nanti tidak bertemu dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak perempuan kita, jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. 2 poin dari prinsip dan juga pilar penting dalam mendidik anak. Untuk kita senantiasa renungkan bahwa kita para orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, semangat dalam mendidik anak-anak kita, dalam menjaga mereka agar mereka kemudian mendapatkan taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, untuk kemudian mereka tumbuh dan nantinya dewasa menjadi mukmin-mukmin yang kemudian taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya bahas dan saya bacakan
dari kitabnya para ulama ini bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.